Pemanasan MotoGP hari ini di Argentina, Marc Marquez mengalahkan Alex dengan selisih 1/1000 detik. Marc Marquez sekali lagi mendominasi sirkuit Termas de Rio Hondo, dengan Alex Marquez di tempat kedua. Pertandingan hari Minggu di Termas de Rio Hondo, diawali dengan berita absennya Miguel Oliveira dari grid. Pembalap asal Portugal itu absen karena kecelakaan di sprint race hari Sabtu, setelah Fermin Aldewer jatuh saat mencoba menyalip pembalap Pramac tersebut. Pada awalnya, dikhawatirkan terjadi fraktur klavikula kiri. Oliveira dibawa ke rumah sakit setelah terjatuh. Namun, setelah mengesampingkan kemungkinan patah tulang, pembalap tersebut akan menjalani pemeriksaan medis lagi untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam Grand Prix Argentina. Akhirnya, diputuskan bahwa pengemudi harus kembali ke rumah karena kekhawatiran mengenai ligamen bahunya, seperti yang dilaporkan oleh tim melalui sebuah pernyataan. Ketidakhadirannya menyusul kekalahan juara dunia Jorge Martin, yang cedera di Sepang dan juga akan absen pada Grand Prix Amerika. Sementara itu, di lintasan, jam telah dimulai untuk sesi pemanasan MotoGP, kesempatan terakhir bagi para pembalap untuk menyempurnakan motor mereka untuk balapan di Argentina. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat pergi ke lintasan segera setelah jam mulai berdetak. Pecco Bagnaia membuka lintasan, diikuti oleh Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan pembalap Prancis itu, untuk mencari referensi Bagnaia. Di belakangnya, Marc Marquez memimpin grup lainnya, setelah mendominasi hampir setiap sesi akhir pekan. Justru penduduk asli Cervera itulah yang menetapkan waktu referensi pertama, dengan putaran 1 menit, 38.725 detik. Fabio Di Giannantonio mengalami satu-satunya kecelakaan pada sesi itu. Alex Marquez finish di tempat kedua, yang tidak mengejutkan mengingat performa pembalap Gresini itu di awal musim. Di belakangnya, Bezzecchi menempati posisi ketiga dalam klasemen, dengan Vinales di posisi keempat, dan Bagnaia melengkapi 5 besar. Luca Marini juga mengejutkan dengan posisi ke-6, diikuti oleh Johan Zarco dan Pedro Acosta. Saat melintasi garis finish berikutnya, Aldewer naik ke posisi ketiga di belakang rekan setimnya. Fabio Quartararo juga membaik, naik dari posisi ke-10 ke posisi ke-4. Sementara itu, Joan Mir menutup top 5 dengan 4 menit tersisa di sesi tersebut. Dengan Marquez yang lebih tua mendominasi, Fabio Di Giannantonio meningkatkan waktunya ke posisi kedua. Namun, pembalap Italia itu jatuh di tikungan pertama dengan waktu tersisa 2,5 menit, hingga bendera kota-kota dikibarkan. Alex Marquez kemudian terdegradasi ke posisi ketiga, meskipun ia berhasil merebut posisi kedua saat melintasi garis finish berikutnya, dengan membuat putaran di atas roda Bagnaia. Pembalap Gresini juga meningkatkan waktunya menjadi hanya 1/1000 detik di belakang Marquez kakaknya. Sementara itu, Bagnaia naik ke posisi keempat, diikuti oleh Bezzecchi. Namun, ketika waktu hampir habis, pembalap Aprilia itu menyalip rekan senegaranya, yang akhirnya menutup posisi top 5. Live Race, MotoGP Argentina 2025, balapan kurang beberapa jam lagi. Mari kita dengar pendapat Marc Marquez mengenai sang adik yang makin ganas. Alex akan menang balapan, Pecco akan dekat besok. Ya GP Mania, sukses ketiga berturut-turut. Setelah kemenangan di Thailand, pembalap Spanyol itu juga memenangkan sprint di Argentina, tanpa memberikan kesempatan kepada saudaranya atau rekan setimnya. Podium di Argentina tetap tidak berubah dengan Marc Marquez, sekali lagi menjadi pemenang di depan saudaranya Alex dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Pembalap Spanyol itu kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, dengan 11 poin atas Alex dan 19 poin atas Pecco. Marc Marquez, kami masih punya hal yang perlu ditingkatkan untuk GP. Dengan hanya putaran kedua musim yang tersisa, Marc terus mendominasi MotoGP, memaksakan kecepatan yang tidak dapat dipertahankan oleh semua lawannya. Bahkan di sprint di Termas de Rio Hondo, Marc meraih kemenangan, tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk membuatnya khawatir. Saya memacu secepat yang saya bisa. Kami menyelesaikan seluruh balapan dengan 37 posisi tinggi,
Mark mengawali. Jika dia menyerang saya dengan kecepatan seperti ini, itu artinya dia jauh lebih hebat dari saya. Jadi saya mencoba sedikit mengendalikan ban, dan memacu di 4 lap terakhir. Ketika saya melihat angka 0,7 di klasemen, maka saya berhasil melakukannya. Mark mengucapkan kata-kata manis untuk sang adik, dengan mengakui bahwa cepat atau lambat, ia akan mencuri kemenangan dari sang kakak. Saya gembira telah memenangi sprint lainnya, dan terutama atas perasaan saya di atas motor, ditambah lagi saya masih berada di podium bersama adik saya, yang saya yakin akan memenangi lebih dari satu balapan, karena ia mengendarai dengan sangat baik. Untuk besok saya juga mengharapkan Pecco yang sangat kuat, karena dia adalah pria hari Minggu. Posisi Mark yang tidak berada di tengah grid, mengundang rasa penasaran. Namun petinggi Ducati menjelaskan, saya memposisikan diri sangat jauh di sebelah kanan kotak, karena pada tikungan kanan pertama, semua motor bergerak dari kanan ke kiri, dan Anda harus mencari bagian dengan cengkeraman paling kuat, karena kebetulan pada motor seperti ini Anda tergelincir bahkan pada gigi kedua, jadi saya langsung mencari area yang paling bersih. Setelah 2 akhir pekan, Mark praktis memimpin semua sesi, hanya dikalahkan di P2 oleh saudaranya di Argentina, sebuah awal petualangannya di kejuaraan resmi yang bahkan tidak diduga oleh pembalap Spanyol itu. Saya tidak menyangka semua ini, saya menginginkan awal yang baik, mungkin bertarung di posisi teratas dalam perlombaan. Saya langsung merasa baik dengan tim dan kami bekerja semakin baik. Di sini kami sedikit berjuang dengan perasaan di setiap sesi. Kami berhasil meningkatkannya dan saya pikir, hari ini kami juga akan mampu meningkatkan sesuatu dalam pemanasan. Saya senang telah memulai seperti ini tetapi saya sangat merindukannya. Hasil sprint race MotoGP Argentina hari ini, Marc Marquez mendominasi dari awal hingga akhir. Marc Marquez menang lagi di sprint race Argentina. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia bergabung dengannya di podium. Marc Marquez memulai dari posisi terdepan dalam sprint race ini, diikuti oleh Alex Marquez dan Johann Zarco. Setelah lampu padam, saudara Marquez dan Pecco Bagnaia, yang memulai dari baris kedua, memimpin balapan. Fabio Quartararo dan Pedro Acosta juga memulai dengan baik, masing-masing finish di tempat keempat dan kelima. Umpan silang diberikan kepada Johann Zarco, yang kehilangan beberapa posisi di awal balapan, meski berada di posisi ketiga. Pada saat-saat pembukaan sprint race di Argentina ini, Marc Marquez memperoleh keunggulan beberapa meter atas para pengejarnya. Akan tetapi, Alex Marquez tidak akan menyerah tanpa perlawanan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menutup celah itu. Di belakangnya, Acosta dan Quartararo bertarung untuk posisi keempat, yang akhirnya dimenangkan oleh pembalap Murcian itu. Perburuan Bagnaia pun dimulai, yang masih bercokol di posisi ketiga. Quartararo, di sisi lain, terpaksa bertarung dengan Zarco untuk memperebutkan posisi kelima. Marc Marquez tidak mampu melarikan diri di putaran pembukaan sprint race di Argentina, meskipun apa yang diharapkan terjadi setelah beberapa tikungan pertama. Alex Marquez tetap dekat dengan saudaranya, sementara keduanya telah membuka celah kecil sehubungan dengan Bagnaia. Faktanya, setelah 5 putaran, selisih Marquez dengan pembalap di posisi ketiga adalah 1,5 detik. Di belakangnya, Zarco merebut posisi kelima dari Quartararo, dan kemudian, keempat dari Acosta. Melewati titik tengah perlombaan, posisi terdepan tetap stabil. Fokus telah bergeser ke posisi keempat, yang dipertahankan Zarco dari Acosta. Akan tetapi, pembalap Murcia melakukan kesalahan, yang dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli, diuntungkan dari situasi ini dan menurunkan Acosta dari posisi kelima ke posisi ke-8. Sedikit lebih jauh di depan, Zarco melanjutkan perjuangannya untuk podium. Pembalap Prancis itu tidak mau melewatkan kesempatan untuk memulai dari barisan depan, meskipun Bagnaia unggul lebih dari 1 detik atas pembalap di posisi keempat. Pembalap Prancis itu berjuang untuk memperkecil jarak tersebut. Namun, pada putaran akhir, pembalap Prancis itu fokus mempertahankan posisi keempat. Pada putaran terakhir, Marquez hanya terpaut 7/10. Namun, Marc Marquez berusaha keras pada putaran terakhir, dan berhasil menyalip saudaranya putaran demi putaran. Dengan cara ini, ia meraih kemenangan keduanya musim ini di sprint race di Argentina.
Alex Marquez melewati garis finish di tempat kedua, Bagnaia tetap berada di tanah tak bertuan, 2 detik di belakang pemimpin balapan, dan lebih dari 1 detik di belakang Zarco. Ia melintasi garis finish di posisi ketiga, mengulang prestasi finish podium di Thailand.